Halo semua, perkenalkan nama saya Angelina Priska Kalensun. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di program studi Teknologi Pendidikan Jenjang S3 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang best practice penerapan Tri Hita Karana di daerah 3T, khususnya di Papua, karena memang saat ini saya sedang berdomisili di Papua. Nah, saya langsung saja. Trihita Karana atau THK merupakan konsep harmoni yang berakar dari kearifan lokal Bali dan menekankan tiga hubungan utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan manusia dengan sesama atau pawongan, dan hubungan manusia dengan alam atau palemahan. Dalam konteks daerah 3T seperti Papua, pendekatan THK dapat menjadi model pengembangan berbasis budaya yang menekankan keberlanjutan, kolaborasi komunitas, dan keseimbangan ekologi. Nah, dalam hal ini bisa dilihat walaupun sebenarnya THK itu berasal dari Bali, akan tetapi karena nilai-nilainya yang umum itu bisa juga diterapkan di daerah lain seperti di Papua. Nah, pada konteks yang pertama, yaitu parahyangan, di banyak wilayah Papua, praktik spiritual komunitas lokal menjadi pusat kehidupan sosial. Nah, penerapan THK pada aspek parahyangan dapat dilakukan melalui penguatan ruang-ruang ibadah, pelestarian ritual adat, dan integrasi nilai spiritual dalam program pembangunan. Nah, contoh best practice-nya yaitu program pembangunan rumah ibadah berbasis gotong royong di Yahukimo yang menggabungkan unsur adat dan pelayanan pendidikan berbasis nilai spiritual. Nah, hal ini bisa dilihat dalam referensi yang ditulis oleh Mambrau dan Rumah Kamar pada tahun 2022. Selanjutnya, pada aspek pawongan. Nah, pada aspek ini, aspek pawongan menekankan pentingnya harmoni antar sesama. Nah, di daerah 3T seperti Papua, hal ini diterapkan melalui pemberdayaan komunitas, pendekatan dialog budaya, dan penguatan pendidikan berbasis nilai kemanusiaan. Untuk best practice-nya sendiri yaitu program literasi komunitas berbasis kearifan lokal di Wamena yang menggabungkan metode belajar intergenerasional antara tetua adat dan anak-anak muda. Ini bisa dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Elwam dan Kogoya pada tahun 2023. Selanjutnya pada konteks palemahan. Nah, penerapan palemahan sangat relevan di Papua, mengingat kekayaan biodiversitas dan tantangan kerusakan lingkungannya. Nah, best practice yang bisa kita terapkan yaitu pengembangan pertanian organik lokal, konservasi hutan adat, dan pelibatan masyarakat dalam pemetaan wilayah sakral. Nah, contoh implementasinya, program agroforestry komunitas di Lembah Balim yang menggabungkan pola tanam lokal dengan prinsip konservasi. Hal ini bisa dilihat dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Yigi Balom pada tahun 2024. Nah, sedangkan untuk integrasi THK dalam pendidikan dan layanan sosial itu bisa dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Kalalem et al. Tahun 2025. Nah, integrasi THK juga dapat diterapkan melalui sekolah berbasis budaya, kurikulum lokal, dan pelatihan guru yang mengutamakan harmoni antara nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk best practice-nya, pelatihan guru di Kabupaten Jayawijaya yang menggabungkan modul penguatan karakter, pengenalan lingkungan, dan nilai spiritual lokal. Nah, pada akhirnya, dengan mengimplementasikan Trihita Karana di daerah 3T seperti Papua, pembangunan itu dapat berjalan lebih holistik, berkelanjutan, dan relevan dengan nilai budaya lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang back practice penerapan THK di daerah 3T terlebih khusus di Papua. Semoga bisa menjadi referensi bagi kalian untuk menerapkan atau mengimplementasikan THK di daerah kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa.